beraktivitas, tapi jangan lupa prokes. Oke. Untuk selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di grup tadi, saya coba share sebentar. Saya nggak bisa share ya. Halo Mas Budi. Tadi nggak ada suaranya Mas Budi ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Ini baru ini Bu. Oh iya, oke. Baru nyampe, baru Iya. buka. Oke. Baik. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Iya, betul. Jadi memang pemulihan agak lama, tapi sudah ini. Selama sudah bisa fokus tuh udah bisa ini. Kalau belum bisa fokus, nah itu butuh untuk ini lagi gitu. Oke, sudah terlihat belum? Masih loading Bu. Oke, jadi hari ini kita belajarnya, saya mengulas sedikit tentang materi saja. Kemudian hari ini tidak ada diskusi, ya, karena memang materinya tentang materi sejarah. Itu yang alasan yang pertama. Yang kedua, supaya kalian masuk ke materi berarti kan harus membaca gitu. Dan itu tugas 2 soal yang sudah ada di e-kampus itu insya Allah mewakili. Berarti mahasiswa harus membaca, mencari referensi baru bisa menyimpulkan. Nah, di situ nanti baru saya bisa mengambil kesimpulan. Mahasiswa memahami tidak yang saya maksud gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, dipahami ya. Baik Bu. Oke, baik. Kita masuk ke pertemuan ketiga, ya, yaitu tentang sebentar. Masih loading. Oke, ya. Ruang lingkup materi kita yaitu tentang sejarah ideologi Pancasila dan tujuan akhir ideologi. Oke. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar baik? Oke, baik. Jadi kalau tidak terdengar silahkan untuk meminta ulang ya untuk disampaikan. Oke, baik. Kita belajar tentang sejarah ideologi Pancasila, maksudnya bagaimana terbentuknya Pancasila menjadi sebuah ideologi di Indonesia. Ya, sejarahnya berarti kita akan belajar tentang apa yang sudah terjadi, ya, yang sudah terjadi, sudah tercatat di dalam sejarah Indonesia. Ya, jadi sedikit membosankan untuk hari ini, ya. Tapi itu perlu kita ketahui. Dan semua tidak bisa tertuang secara lengkap di sini karena keterbatasan waktu dan media. Nah, makanya saya setelah materi saya setelah saya mengulas sedikit, saya minta kalian untuk membuka e-kampus, buka tugasnya, baca, kerjakan. Itu tujuan saya supaya nanti ke depannya ketika kalian membaca sendiri lengkap, ya, ke depannya mudah untuk kita masuk ke materi ini. Oke. Apa yang harus kita ketahui, ya? Yang harus kita ketahui yang pertama adalah secara Pancasila secara etimologi, ya. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak membahasnya tidak lengkap. Sedikit-sedikit kita singgung, ya. Walaupun kita membahasnya kadang sudah kemana-mana gitu kan. Nah, sekarang secara etimologi, ya. Etimologi itu apa sih? Secara bahasa. Oke, secara bahasa atau secara Pancasila. Secara kata. Oke, kata. Oke, secara bahasa, secara kata ya. Atau
secara etimologi berarti ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya sebuah kata. Ya, kurang lebih sama ya, Mas Agus Dian ya. Mirip. Kurang lebih pengertian seperti itu. Jadi kalau dari etimologi atau asal mula terbentuknya Pancasila itu dari kata, bukan kata ya, kalau di bahasa itu dari suku kata. Ya, kalau Pancasila itu kata, terbentuk dari dua suku kata, yaitu suku kata panca dan sila. Nah, seperti kalian sebentar, ini PowerPoint-nya sedang loading, kita tunggu sebentar. Oke. Panca itu artinya 5 ya. Kemudian sila itu artinya batu, sendi atau dasar atau tingkah laku yang baik. Jadi bisa dua arti ya. Nah, dua arti ini sebenarnya menyatu sebetulnya. Nah, kalau kita lihat secara kebahasaan, bukan kebangsaan ya, ini salah ketik, maaf. Secara kebahasaan bisa disimpulkan bahwa Pancasila itu adalah 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Itu konsep. Sebenarnya dari bahasa itu sudah membangun sebuah konsep. Dari konsep ini kita sudah bisa secara harfiah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar yang bisa 5 dasar yang berisi tingkah laku yang baik. Udah selesai. Ketika kita sudah ada konsep seperti itu, bahwa Pancasila itu adalah 5 hal yang baik, udah kita tinggal merumuskan satu persatu. Sekarang kita masuk. Nah, sekarang secara terminologi. Nah, secara terminologi, ya, Pancasila digunakan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Kalau kita ingat, ini kapan ini? 1 Juni 45. Berarti sebelum merdeka. Iya, Indonesia merdeka. Berarti secara istilah Pancasila, terminologi itu istilah ya. Secara istilah Pancasila itu digunakan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI. Ya, BPUPKI itu adalah sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, di mana itu adalah sebuah upaya untuk merumuskan dasar negara Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, prosesnya panjang, tidak serta merta udah Pancasila ketemu kita jadikan dasar negara, tidak seperti itu, ada prosesnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian seperti dijelaskan Kumawi Bashir dan kawan-kawan ini dalam bukunya di tahun 2013 halaman 10 bahwa memang Bung Karno pada sidang BPUPKI itu memberi nama pada 5 prinsip dasar negara, ya, yaitu Pancasila, dan itu 5 dasar itu tidak seperti yang kita kenal sekarang yang udah jadi ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, itu bukan seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Sekarang kita lihat. Eksistensi Pancasila pada di negara Indonesia menjelang Indonesia merdeka, itu di 17 Agustus 45, itu sebelumnya itu kesepakatan itu dimunculkan oleh beberapa pakar, ya. Ada beberapa pakar di mana yang akhirnya ya udah muncul 5 pasal ini gitu kan. Kemudian 5 pasal ini dijadikan ya udah ini dijadikan pedoman jiwa dasar negara dalam berbangsa dan bernegara. Jadi seperti itu. Jadi ini muncul kalau Pancasila berarti bertepatan dengan kemerdekaan. Iya, bahkan sebelum kita merdeka itu Pancasila sudah ada, sudah dirumuskan, sudah fix, sudah jadi, baru dijadikan dasar negara. Oke.
Baik, sebentar. Dalam perspektif historis, jadi sejarah, kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila itu butuh proses yang panjang. Jadi enggak, ini loh 5 dasar negara kita, udah jadi disahkan, tidak, ada prosesnya, ada perdebatannya, ada pembahasannya, ada kajian yang cukup lama dari berbagai pihak. Dan itu dipimpin atau dalam wadah yaitu penyidik usaha Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Kalau dulu kita sering sejarah ini sering kita dengar ya waktu kita kecil ya. Oke, kemudian setelah BPUPKI kemudian dibahas kembali oleh PPKI, Panitia 9 dan Panitia 9, kemudian yang terakhir adalah Panitia Kemerdekaan Indonesia. Ini jadi BPUPKI dulu, kemudian Panitia 8, Panitia 9, kemudian PPKI. Itu yang membahas tentang Pancasila. Oke. Sidang BPUPKI ya, itu yang pertama itu kurun waktunya 28 sampai 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang pertama ini sidang pemula. Jadi pertama kali dirumuskan secara resmi gitu loh, pembahasan secara resmi. Itu diputuskan bahwa diisi oleh beberapa tokoh yang harus mengemukakan gagasannya. Ya, tokoh yang pertama disepakati atau ditunjuk itu adalah Muhammad Yamin, ya. Kemudian Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan. Jadi sebelum tertulis, jadi ibarat kata baru diskusi, disampaikan di sidang, belum begitu. Beliau masih secara lisan, berarti baru mengusulkan secara lisan saja. Itu ada 5 sila yang disampaikan, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat di sini, sila-sila ini sudah muncul sebetulnya ya, cuma belum tertata dengan baik. Kemanusiaan sudah ada, ketuhanan sudah ada, kesejahteraan rakyat sudah ada, cuma memang belum baik. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, setelah beliau mengusulkan secara lisan, maka Muhammad Yamin mengusulkan secara tertulis, dan itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. 5 dasar yang beliau usulkan, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ya, silakan dicermati. Ketuhanan yang Maha Esa sudah tertuang ya, sudah tertuang di sini. Persatuan Indonesia sudah tertuang, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tertuang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sudah tertuang. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah mendekati seperti Pancasila yang sudah kita kenal saat ini, ya. Tapi ada beberapa kata yang memang tidak digunakan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, selain tokoh tersebut, ada tokoh selanjutnya yaitu Dr. Supomo ya. Ya, berbeda dengan Yamin, kalau ini agak agak anti mainstream ya. Kalau boleh dibilang gagasannya sudah agak sedikit berbeda gitu kan. Tapi tidak apa-apa, waktu itu kan Profesor Supomo memang orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Jadi apa yang memang diusulkan itu apa yang memang beliau pelajari, beliau baca gitu kan. Nah, kalau Profesor Supomo mengusulkan ada 3 ini ya. Yang pertama adalah teori negara perseorangan atau individualis, di mana segala sesuatu ya terkait dengan individu masyarakat, ya. Segala kebijakan yang terjadi itu atas kesepakatan bersama masyarakat secara individu, tapi kontrak sosial itu seperti antara satu dengan yang lain menyetujui, oke gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, paham negara kelas. Kemudian yang ketiga,
usulan rumusan 5 besar dasar negara, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, keadilan sosial, ya. Oke. Nah, kemudian muncul lagi satu tokoh yang harus menyampaikan usulannya, yaitu Soekarno. Nah, pada saat itu Soekarno menyampaikan usulan di mana atas 5 prinsip. Yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, kemudian yang kedua pri kemanusiaan, ketiga mufakat, keempat keadilan sosial, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Nah, BPUPKI menyetujui usulan tersebut, bukan menyetujui, menampung, ya, ditampung, kemudian dipikirkan, kemudian didiskusikan. Nah, makanya BPUPKI meminta atau membuat panitia 8 yang isinya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan seterusnya. Ada 8, bisa dilihat di slide. Itu tugasnya adalah untuk mendiskusikan usulan-usulan tersebut. Mana yang pas, mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mana yang bisa diterapkan di sini, dan seterusnya. Dengan berbagai alasan-alasan tersebut, maka BPUPKI minta panitia 8 untuk merumuskannya. Oke, sekarang nah, akhirnya membuahkan hasil, ya. Membuahkan hasil dari panitia 8 itu merumuskan 5 sila, tetapi dari situ muncul perbedaan, ya, muncul perbedaan di mana antara kaum muslim dengan nasionalis, ya, kaum nasionalis, di mana kalau anggota yang beragama Islam atau muslim menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, jadi harus dasarnya memang syariat Islam, gitu kan. Terutama sila pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada perbedaan bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, harus karena memang banyak agama yang memang sudah dianut oleh masyarakat. Kalau dikenal dulu kan memang agama tidak hanya Islam, ya. Sudah ada Hindu, bahkan lebih awal, ya, Hindu, Buddha, kemudian Kristen, Islam. Nah, kaum nasionalis menganggap bahwa itu tidak adil untuk agama-agama yang lain, ya. Kalau kita mau memang kita bersatu, saling menghargai, ya berarti agama-agama tersebut harus harus mendapat perlakuan yang sama, gitu kan. Jadi mereka tidak setuju bahwa negara Indonesia itu harus berdasarkan syariat Islam, gitu kan, yang tertuang dalam Pancasila maksudnya, gitu kan. Nah, makanya nanti kita lihat di sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ tidak mengarah kepada satu agama tertentu, tetapi dari situ mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa berarti mengakui bahwa apa tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Makna di balik itu? Mengakui adanya agama, Bu. Oke. Bisa yang lain, ketuhanan yang Maha Esa. Ada satu agama. Hah? Coba boleh searching mana ketuhanan yang Maha Esa, silakan searching di mana ketuhanan yang Maha Esa. Biar kita sama menyamakan satu persepsi, ya. Esa itu apa sih? Meyakini keyakinan bertuhan, Bu. Meyakini? Keyakinan bertuhan. Oke. Yang lain bisa saling melengkapi.
ketuhanan yang Maha Esa. Meyakini Itu bahwa luas. itu satu. Meyakini bahwa adanya. Bahwa Allah itu satu. Oke. Yang lain? Melaksanakan kebaikan berdasarkan ajaran baik Tuhan yang masing-masing kali ya. Oke. Sesuai. Terus bisa. Jadi itu ketuhanan yang Maha Esa itu luas ya. Mengakui adanya Tuhan bisa masuk di situ. Kemudian mengakui adanya Tuhan, itu kan Tuhan masing-masing ya, untuk agama masing-masing maksudnya. Maksudnya kaum nasionalis itu seperti itu. Jadi tidak hanya berdasarkan Islam. Kalau orang Islam maunya ya kita berdasarkan syariat Islam. Pancasila dimasukkan seperti itu. Tetapi untuk kaum nasionalis tidak setuju bahwa semua agama itu harus terakomodir. Ya. Intinya tetap beragama gitu kan, tapi bukan Pancasila, bukan Islam sebagai agama satu-satunya yang diakui. Oke. Kemudian karena ada perbedaan tersebut antara Muslim dan kaum nasionalis, maka BPUPKI membentuk kembali tim. Yang tadinya tim 8 berubah menjadi tim 9. Nah, ada Soekarno, Muhammad Yamin, kemudian Wahid Hasyim, Muhammad Hatta. Nanti kalian bisa lihat, bisa bandingkan anggota panitia 8 dan 9. Silahkan nanti dibaca ya. Maaf. Oke. Ya. Kemudian panitia 9 menggantikan panitia 8. Maksudnya menggantikan ya tugas panitia 8 silakan panitia 9, kemudian mereka berdiskusi, kemudian memutuskan, akhirnya disepakati bahwa 5 pasal yang tertuang dalam Pancasila itu adalah ketuhanan. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi di sini cenderung ke umat Muslim yang kuat ya. Oke. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Silahkan dicatat nanti. Jawabannya bisa di-share by WA. Nah, pertanyaan dari saya. Tadi di panitia 8 terjadi pertentangan bahwa kaum nasionalis tidak setuju bahwa agama Islam dijadikan syariat Islam dijadikan dasar dalam Pancasila ya. Seperti itu ya tadi ya. Nah, kenapa kok di panitia 9 dimunculkan di sila pertama? Nah, ini pertanyaan dari saya. Jangan dijawab sekarang, silakan dicari. Jawabannya silakan dikirim by WA. Kenapa seperti ini? Udah dipertentangkan, dibahas, kok kenapa dimunculkan kembali? Kaum nasionalis marah dong, harusnya. Ya, seperti itu. Nah, silakan dicari. Kenapa seperti itu? Japri, Bu. Iya, Japri. Oh, jangan di grup. Nanti kalau di grup mengerjakan bersama ya. Tidak, di Japri biar saya tahu tiap individu seperti apa. Oke. Dilanjutkan. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua. Tadi BPUPKI yang pertama sudah dirumuskan Pancasila, sudah ada nih 5 sila ya. Kemudian pada sidang kedua Soekarno menyampaikan rumusan tersebut yang dikenal dengan rumusan Piagam Jakarta yang tadi 5 sila tadi loh yang saya bacakan. Kemudian semua menerima dengan bulat, baik golongan Islamis maupun nasionalis, berarti tidak ada masalah di sini ya. Kemudian pada sidang ini fokusnya pada sidang kedua ini tidak fokus pada Pancasila lagi, tetapi fokus kepada Undang-Undang Dasar. Kita lihat selanjutnya. Nah, BPUPKI sudah selesai tugasnya. Kemudian diganti pada PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini dibentuk menjelang Indonesia merdeka, gitu kan? Nanti kalian bisa lihat sejarahnya seperti apa. Nah,
pada sidang PPKI ini terjadilah perubahan yang tadinya di sebelumnya 5 sila yang tadi, yang sebelumnya ini udah jadi kan di 22 Juni 45 ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini oke. Kemudian udah disetujui gitu kan. Tapi menjelang kemerdekaan pada sidang PPKI pertama yang menggantikan BPUPKI ini terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Yang tadinya sudah clear, oke, ternyata tiba-tiba dirubah. Akhirnya ketemulah, dirumuskanlah perubahan itu pada sila pertama. Ya, yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke. Ini memunculkan pertanyaan kembali. Ya. Memunculkan pertanyaan kembali. Sidang BPUPKI sebelumnya menyetujui, padahal sudah ada pertentangan, clear. Nah, kemudian tiba-tiba ketika sudah PPKI yang bergerak, tiba-tiba diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada apa di balik itu? Nah, ini tugas Anda sebagai mahasiswa. Coba silahkan dicari referensinya. Mengapa berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Padahal sebelumnya di Piagam Jakarta sudah diputuskan loh, nih udah ada nih. Kira-kira apa di balik itu? Silahkan dicari alasannya. Dikirim ke saya jawabannya. Ibu, mohon Ya. maaf, gimana Ibu pertanyaannya tadi? Oke, pertanyaannya. Nih, yang Di kedua. BPUPKI kan sudah disepakati ya. Sudah disepakati tentang 5 sila. Fokusnya kita sila pertama. Ya. Sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Fokusnya di agama Islam ya. Kita fokusnya di situ. Oke. Sudah disetujui. Ya, tidak ada masalah. Sidang BPUPKI kedua tidak ada masalah, mereka setuju. Nah, masalahnya adalah menjelang kemerdekaan ya. Pada 18 Agustus menjelang ya, ini sudah ya 18 Agustus 45. Setelah merdeka di sidang PPKI itu berubah. Yang tadi sudah ada di sebelumnya, yang sudah ada di Piagam Jakarta sudah oke, Pancasila itu isinya ini, tiba-tiba berubah menjadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya dari saya, mengapa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Nah, silakan dicari referensinya. Itu ada ya. Referensi dari mana? Banyak. Baca jurnal banyak, jurnal sejarah banyak di situ. Kalian bisa menyimpulkan. Ini tidak secara jelas memang disampaikan, tapi ketika kalian membaca sejarahnya, kalian bisa menyimpulkan. Oke? Kita lanjut. Ini bukan ya. Ini bukan. Kita sampai di sini. Jadi pembahasan kita sampai di sini. Mengapa sila pertama pada sidang PPKI berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ada apa di balik itu? Politik bermainkah? Nah, silakan Anda untuk mencari. Oke. Baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada tugas ya. Ada tugas untuk hari ini. Di e-kampus ada 2 soal. Kemudian di yang baru pada saat perkuliahan kita hari ini ada 2 soal, berarti ada 4 soal. Yang untuk 2 soal hari ini waktunya silakan, waktunya 2 hari. Ya. Fokusnya untuk yang di e-kampus. Kalau e-kampus kan harus membaca, kalian harus banyak membaca, jadi nanti fokusnya terpecah-pecah ya. Silahkan membaca, referensinya banyak. Kemudian tidak sulit karena sejarah. Maksud saya adalah
supaya Anda membaca secara utuh. Ya, bacalah dari mulai BPUPKI, PPKI, kemerdekaan. Nah, itu nanti akan ketemu poinnya. Kemudian untuk tugas hari ini waktunya berarti Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu, Selasa malam, Rabu lah ya, Rabu siang. Oke. Hari Rabu siang silakan untuk dikumpulkan. Bagi yang sudah boleh langsung ke saya. Oke, ada pertanyaan? Aku mau nanya, saya mau nanya. Tugas yang hari ini diketik aja. Silahkan ya, di-upload di e-kampus aja. Oh, Di e-kampus ya. Ada, silahkan dicek nanti. Nanti muncul ya sebentar lagi kayaknya. Bu, maaf Bu, pengen nanya. Ya, silahkan. Ini Bu, terkait sama apa namanya singkatan BPUPKI. Itu kan kalau kepanjangannya yang Ibu tulis itu kan Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, kayak ada yang bilang satu itu Bu, satu huruf P-nya itu apa Bu? Persiapan ya Bu ya. Tapi kayaknya nggak tertulis. Bentar, Pak. Ya. Nah, ini Bu. BPUPKI. Di situ kepanjangannya Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang P yang di tengah itu sebelum ada yang jadi tinggal ya, Pak. Jangan takutnya salah ini. Ya, oke. Ada kesalahan penulisan, silahkan untuk di cross check, silahkan dicari ya. Di jurnal ada, di buku ada. Terima kasih Mas Budi ya. Ada kesalahan. Oke, iya, nanti Bu. bisa dicari. Yang bagus bukunya Kailan bisa, Kailan ya. Tahun 2000 berapa tuh? Yang terbaru ada, 2013 juga ada. Kemudian banyak jurnal-jurnal yang lain yang bisa digunakan ya. Oke. Ibu izin bertanya, Ya. Bu. Kalau boleh. buat soal yang tadi itu, Bu, barusan yang 2 itu di Word atau langsung diketik pesan aja ke Ibu? Bisa. Itu bisa lewat WA, bisa. Diketik langsung bisa. Word juga lebih rapi ya kalau Word ya. Oh, oke Bu, baik. Makasih. Oke, bisa. Kalau lebih enteng diketik langsung lebih enteng sih, tapi tergantung. Aku mau nanya Bu. Bu, kan kata teman saya kan tanggal kemerdekaan Indonesia kan tanggal 17 Bu, tanggal 18. Itu sebenarnya tuh tanggal 17 atau tanggal 18 ya Bu ya? Yang mana? Kemerdekaan itu bukan di ini Bu, bukan di apa materi, di luar materi Bu. Dengan saya. Itu sebenarnya yang benar itu tanggal 17 atau 18 ya Bu ya? Kemerdekaan Indonesia. Iya, itu dari teman saya sih Bu, saya dapat dari teman saya. Oke. Untuk memastikan silahkan cari referensi. Ya, halo. Ya Bu. Halo. Ya. Bu. Silakan cari referensinya. Itu banyak buku Kailan ada lengkap di situ. Ya. Nanti bisa didiskusikan dengan saya. Bu. Oke. Itu jelas sejarahnya lengkap. Makanya saya minta kita baca sama-sama. Nanti kalau sudah ada konsepnya, pertemuan selanjutnya masih berlanjut dengan materi ini karena kita baru seperempatnya, ya. Ya Bu. Ibu maaf Bu, bentuk tugas yang di e-kampus itu kan yang tugas poin kedua itu sama seperti pertanyaan Ibu yang pertama ya, yang barusan. Menurut Anda, mengapa kaum nasionalis tidak setuju jika nilai pertama pada Pancasila adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Sama ya Bu ya berarti ya? Ya, intinya sama. Berarti boleh mengumpulkan di satu, boleh di e-kampus, boleh di kampus saja ya. Berarti di soal di WA satu aja.
Aduh, tugas mulai. Gitu ya. Yang di WA berarti satu soal aja, Bu. Ini aja nih guru kasih tugas 2. Di satu dikirim langsung, Iya, yang betul. satunya lagi di kampus. Waktunya besok lagi terakhir. Oh, bukan. Yang ini hanya yang 2 itu yang di e-kampus. Untuk yang di WA itu hari Rabu. Enggak, dikit kok. Baca dikit kan, ini nanti kalian baca kan? Baca gitu kan. Nanti Magabut. sebenarnya ada di ini sebetulnya. Tugas yang buat di WA berarti satu aja ya, Bu. Yang poin kedua ya. Oke. Yang tadi kenapa yang tadinya ada di Piagam Jakarta yang sudah disepakati tiba-tiba poin sila pertama gitu kan, tiba-tiba setelah tanggal 18 setelah kemerdekaan diubah gitu ya, menjadi redaksinya ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Iya. Berarti itu satu hari saja Rabu. yang Ibu mohon itu hari Rabu. Iya, boleh. Mau nanya itu apa? Oke. Tadi kan PPKI ya. PPKI kan apa, panitia persiapan panitia Bu. Persiapan kemerdekaan kan. Kalau sama PKI yang Partai Komunis itu beda dong. Cari bedanya coba. Oke, beda. Cari bedanya. Kira-kira apa di jadi kalau kita bicara sejarah itu berarti kronologinya dari awal harus paham ya. Dan tidak semuanya bisa kita bahas di sini. Jadi pertanyaan bagus ya, Mbak Mari Fatila ya. Oke, silahkan dicari. Nanti kita diskusi pertemuan selanjutnya. Kita akan banyak diskusi tentang ini. Hari Jumat ya. Hari Jumat tidak ada tugas. Berarti kita diskusi kelanjutan dari hari ini. Oke ya. Cukup ya. Oke. Tadi sudah screenshot belum ya? Maaf, lupa saya tadi. Belum, Ibu. Oke, bisa diwakili siapa ya? Ketua kelas atau siapa? Boleh, silakan. Screenshot, Ibu? Iya, oke. Saya belum ngerti, Bu, kalau screenshot, Bu. Mohon maaf. Biasa aja, Bu, bisa, Bu. Bisa dulu, Bu. Ya, mohon maaf. Oke. Ya, oke. Mas Riko ya. Abdul, Bu, maaf, Bu, bukan Riko, Bu. Oh iya, oke. Mas Abdullah Khalid, oke, baik, maaf, oke. Ya apa, Bu? Siap, teman-teman. Yo, yang mungkin. Start yang pertama, siap. 1, 2, 3. Dulu sebentar. Yuk, siap. Start yang kedua. 1, 2, 3. Oke, Bu, sudah, Bu. Oke, baik. Untuk hari ini cukup ya. Kita lanjut di pertemuan hari Jumat. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita bahas nanti di hari Jumat. Kemudian saya ingatkan untuk minggu depan ya. Minggu depan sudah mulai untuk presentasi kelompok pertama. Betul? Ya, oke. Oke, baik. Untuk hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Silakan untuk baca-baca kembali. Kita sama-sama belajar ya tentang sejarah Pancasila. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan semua ya.